Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-79. Mimin ingatkan karena ini, chapternya hanya sedikit. Jadi mohon maaf jika pembahasannya tidak terlalu panjang. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo telah berhasil mengalahkan Rainbow Pink. Juga Wizard telah kembali. Luzo melihat sistem dan mendapati adanya catatan di belakang Wizard. Itu bertuliskan beristirahat. Tidak ada indikasi seberapa lama Wizard akan beristirahat. Luzo tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, kemampuan Wizard telah melampaui ekspektasinya. Ia penasaran apakah dengan begitu Bian juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Di sisi Wuxian, hati Wuxian mulai tenggelam. Meskipun dia kuat dan salah satu dari 10 dukun, ketika dia melihat ini jari-jarinya gemetar. Dia mengalihkan pandangannya dengan enggan dan menatap Luzo. Dia bergumam, orang ini jelas lemah, mengapa ada aura berbahaya di sekelilingnya. Di udara tempat lain, terdengar suara ledakan berkali-kali. Itu adalah Duan Moseng. Duan Moseng sepertinya tidak tahu arti kelelahan. Bayangan tombaknya terus menusuk targetnya. Energi birunya mencoba menembus pertahanan keunguan para 10 dukun yang lain. Penghalang ungu itu melemah. Secara alami, melamahnya sihir sebagian besar berkat Wizard. Saat ini, Luo Xishan berada di belakang Wuxian dan menatapnya. Ia bergumam, Wuxian adalah pemimpin dari 10 dukun. Dia juga yang paling kuat di antara mereka. Jika dia merasa lawannya berbahaya, maka tidak diragukan lagi lawannya itu berbahaya. Lagi dan lagi, Duan Moseng menghantam penghalang itu dengan kuat dan memperingatkan bahwa penghalang 10 dukun semakin melemah. Setiap kali hantaman tombak Duan Moseng ke penghalang, itu menyebabkan percikan dan membuat penghalang itu menipis tiap kali dia menghantamnya. Hua Wudao tidak bisa tidak memuji. Dia mengatakan, Wizard tidak hanya melemahkan sihir mereka, itu juga meningkatkan kekuatan tempur mereka. Hua Wudao meminta untuk semua tidak perlu panik. Saat ini, Duan Moseng masih terus berusaha, dan pada akhirnya suara ledakan sekali lagi terdengar, tapi kini terdengar lebih jelas. Pujian dari 10 dukun tiba-tiba berhenti, seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Saat suara berhenti, Wuxi, Wudi, Wuli, Wuzhen, dan Wuluo terhuyung mundur. Pada saat yang sama, bayangan tombak Duan Moseng juga menembus pertahanan mereka. Itu hancur berkeping-keping. Duan Moseng mundur di udara dan berdiri di kereta terbang. Melihat pertahanan mereka telah dipatahkan, Wudi memanggil Wuxian untuk membantu. Tiba-tiba terdengar suara dari Wuxian untuk mundur. Wuxian mengangkat tangannya. Api ungu di sekelilingnya tampaknya telah menumbuhkan tentakel itu segera menempel satu persatu pada 5 dukun di depan, dan kemudian menarik mereka berlima kembali. 10 kultivator berjubah merah mengumpulkan chi primal mereka pada saat yang sama dan menstabilkan 10 dukun. Di sisi Luo Xishan, dia mendekati 10 dukun. Dengan ilmu sihir yang lemah, dia tidak berani menyerang sembarangan. Sedangkan Wuxian masih menarik 5 dukun di depan tadi dengan diam. Tiba-tiba Hua Wudao membuka suara dan mencibir Luo Xishan. Karena Luo Xishan sangat ingin bertarung dengannya sampai binasa, maka ia akan memberi Luo Xishan kesempatan. Pedang Shen Luo Xishan sedang waspada terhadap Luzo yang berdiri di samping Hua Wudao dan mengatakan, jika Hua Wudao adalah laki-laki, maka hadapilah dirinya sendiri tanpa bantuan dari Jitiando. Di sini mengindikasikan bahwa Luo Xishan memang benar-benar takut kepada Jitiando. Hua Wudao mengatakan, ia akan melakukan sesuai keinginan Luo Xishan. Hua Wudao berbalik dan menangkupkan tinjunya kepada Luzo mengatakan, ia harap Luzo tidak akan ikut campur. Jika ia binasa, itu karena dirinya yang lemah. Luzo menjawabnya dengan singkat, pergilah. Namun dalam hati Luzo bergumam,
Ia tahu bahwa Hua Wudao harus benar-benar memutuskan hubungannya dengan Sekte Yun. Jika tidak, ini akan menjadi simpul kedua di hati Hua Wudao. Dengan mengaktifkan 9 skrip, Hua Wudao menjadi lebih jauh percaya diri. Dan dengan melemahnya formasi sihir agung, tidak ada yang perlu ditakutkan. Luzo memandang ke depan di mana Hua Wudao melesat dan bergegas menuju Luo Xishan. Terdengar suara Hua Wudao yang mengutuk Luo Xishan. Hua Wudao mengutuk perlahan, lalu terbang dengan ujung kakinya dan pergi. Saat dia pergi, 6 segel yang kompatibel juga menghilang. Namun, kekuatan sihir telah sangat berkurang oleh Wizard. Tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Luo Xishan dan Hua Wudao terkunci dalam pertempuran. Mereka terus bertarung saat mereka secara bertahap menghilang ke kejauhan. Kilatan cahaya keduanya seperti goresan tinta warna di kertas. Itu saling berbenturan berkali-kali. Suara dentuman pun tidak luput juga terdengar. Di sisi Luzo, dia berdiri dengan tangan di punggungnya. Matanya berbinar dingin. Ia mengatakan, 10 dukun yang bijaksana. Mereka mengunci mata. Mendapatkan tatapan yang sedemikian rupa, Wuxian menatap balik Luzo. Dia mengatakan, Zitiando, Master Evil Sky Pavilion. Bagaimana Wuxian mengetahuinya? Itu karena dia memperoleh informasi dari ingatan Wu Sheng. Dia telah menganggap setiap orang dengan jijik sebelum ini. Sekarang dia merasa harus mengevaluasi kembali sikapnya. Tiba-tiba dengan lugas dan suara yang berat, Luzo mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan 10 dukun. 10 dukun yang bijaksana telah memukul begitu rendah untuk menjadi antek orang lain. Tentu saja, Wuxian tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Luzo. Wajahnya penuh pertanyaan, yang kemudian ia mengerti menjawab. Jika bukan karena Wizard, ia pasti bisa menghabisi Luzo dengan cepat karena menghina 10 dukun. Mereka kembali bertengkar. Meng Xian sepertinya tidak ingin diam. Kini dia lebih aktif setelah melihat sekali lagi kekuatan masternya. Ia dipenuhi rasa percaya diri ketika dia mendengus mengatakan kepada Wuxian untuk berhenti menyombongkan diri. Kekuatan sihir hampir habis. Sekarang para 10 dukun semua hanya di tingkat 5 daun paling banyak. Wuxian adalah pemimpin dari 10 dukun, bukan? Ia akan menganggap Wuxian memiliki 7 daun. Jika begitu, bisakah Wuxian menahan serangan telapak tangan dari masternya? Sekali lagi, Meng Xian menjual nama masternya. Tentu saja bukan dirinya yang ditawarkan untuk bertarung, karena dia tahu kapan harus menyerah. Saat ini, Wuxian adalah lawan yang tangguh. Di sana, di antara orang-orang Evil Sky Pavilion, hanya master mereka saja yang mampu menghadapi Wuxian. Wuxian sudah diambang kemarahan dan meledak untuk memulai. Dia adalah orang mati. Dia hanya dipanggil ke dunia ini untuk membantu keturunannya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apa yang baik atau yang jahat. Dia berteriak memaki Meng Xian yang pemuda tidak sopan. Energi keunguan mulai meluap dari seluruh tubuh Wuxian. Dan ketika Wuxian naik lebih tinggi, dia meletus dengan energi keunguan yang menyebar ke segala arah seperti tentakel. Wuxi, Wudi, Wuzhen, Wuluo, dan Wuli meledak dengan energi pada saat yang sama. Wuxian mengatakan, manusia akan tetap fana, serangga akan menjadi serangga. 10 dukun adalah makhluk di luar imajinasi. Beberapa dari mereka mengeluarkan energi yang besar, yang tidak sebanding dengan sebelumnya. Ketika Pansong melihat ini, dia buru-buru mengingatkan untuk mereka semua berhati-hati. Itu adalah teknik penyebaran sihir yang setara dengan kultivator 7 daun puncak. Akan sulit untuk menekan tanpa seorang kultivator berdaun 8. Meng Xian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ia tidak percaya musuhnya akan memiliki kartu as di lengan baju mereka. Meng Xian bingung, haruskah ia menarik kembali kata-katanya? Sedangkan Fan Xiwen yang di belakang masih diam tidak melakukan apapun sejauh ini. Luzo kemudian membuat gerakan meraih dengan tangannya. Dia menarik Fan Xiwen ke arahnya. Ini adalah prestasi yang mudah baginya, karena dia berada di alam pramasi. Sejumlah energi menyeruak dari tangannya dan menarik Fan Xiwen mendekat. Itu terlihat seperti telekinesis. Wajah Luzo menggelap ketika dia mengatakan kepada Fan Xiwen, apakah Fan Xiwen ingin melihat? Ekspresi Fan Xiwen tetap tenang, dan dia tetap diam tidak tahu apa yang dimaksud Luzo, hingga ia terus mendengarkannya.
Luzo berpindah di belakang Fan Xiwen, yang kemudian membanting tinjunya ke punggungnya. Lalu Luzo mengatakan, pemimpin besar kesatria hitam yang pernah berada di puncak daftar hitam. Ia akan membiarkan mereka semua melihatnya dengan baik. Wajah Panzong menjadi pucat ketakutan. Dia berteriak untuk Luzo tidak melakukannya. Ketika Luzo menyalurkan primalcinya, Luzo bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi yang membuatnya merasa segar kembali. Pikirannya sangat jernih saat ini. Si primalnya bersinar seterang bintang-bintang saat mereka melakukan perjalanan melalui 8 meridian luar biasa Fan Xiwen. Kekuatan pengikat yang menyegel basis kultivasi Fan Xiwen langsung menghilang. Mata Fan Xiwen berkilat biru. Dia memiliki ekspresi menghabisi di wajahnya, yang kemudian terlihat sosok ungu keluar dari mulut Fan Xiwen. Itu lebih seperti tengkorak. Sosok itu mengatakan, lagi-lagi Luzo. Luzo tidak memperdulikannya, yang kemudian mengatakan kepada Fan Xiwen, mantra pelet telah kehilangan efeknya. Apakah Fan Xiwen tidak pergi? Luzo membanting telapak tangannya ke Fan Xiwen lagi. Suara dentuman terdengar, dan karena dorongan itu, Fan Xiwen terhuyung-huyung karena dampaknya. Pada saat yang sama, dia tersentak kembali ke akal sehatnya. Pikirannya kosong. Ia bingung siapa dirinya dan di mana dia berada. Setelah beberapa saat, ingatannya datang kembali. Ketika melihat 10 dukun di depannya, dia akhirnya bergumam marah. 10 dukun dan Molly. Wajah Fan Xiwen yang sudah jelek tadi tambah jelek ketika mengingat semuanya. Ia berteriak penuh dengan marah. Primalci yang perlahan meluap dari tubuhnya membesar dan semakin kuat. Fan Xiwen yang selama ini dikendalikan oleh Molly telah mendapatkan kembali kewarasannya. Ia mengingat semuanya. Dia benar-benar penuh dengan amarah. Bagaimana tidak, pelet yang selama ini ada dalam tubuhnya membuatnya tunduk dan patuh. Bahkan rela berkorban demi Molly. Seseorang yang bahkan dia sangat benci. Primalci yang luar biasa telah meluap sepenuhnya dan sekarang membentuk avatar 100 Tribulation Insight. Teratai emas berdaun 8 mekar di bawah avatar dan kaki Fan Xiwen. Yue Chong dan Duan Yanhong memandang pemimpin mereka dengan tidak percaya. Mereka tentu bingung apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Apa yang Fan Xiwen lakukan? Mereka adalah bawahan setia Molly. Mengapa tiba-tiba pemimpin yang mereka percayai juga seolah membelot dan mengkhianati Molly? Itu adalah sebuah pertanyaan besar bagi mereka. Butuh beberapa saat sebelum kesadaran muncul di depan Panzong. Dia menjawab dengan tegas. Fan Xiwen menderita mantra pelet, dan Master Pavilion Jitiando telah membantunya untuk membatalkannya. Mereka harus bersyukur. Yue Chong terkejut. Bagaimana mungkin pemimpinnya terkena pelet? Ketika dua bawahan Fan Xiwen itu kebingungan, Panzong mencibir. Untuk mereka melihat diri mereka sendiri. Panzong bergumam. Dirinya telah mempelajari ilmu sihir sebelumnya. Mereka yang tidak memahami ilmu sihir tidak akan dapat memperoleh apapun dari ini. Secara alami, dia juga berada dalam situasi yang canggung. Kemampuan Luzo untuk membatalkan teknik penyegelan dasar kultivasi Sekti Clarity dengan satu serangan telapak tangan telah jauh melebihi harapannya. Pada saat ini, setelah waktu kosong, Fan Xiwen kembali normal. Auranya berapi-api. Dia sangat marah mengatakan, mereka yang menyinggung dirinya Leng Luo harus binasa. Fan Xiwen mulai dengan skill Ultimate Dao Invisibility-nya. Di bawah peningkatan Avatar 100 Tribulation Insight 8 daun, bayangan Fan Xiwen memenuhi langit. Luzo yang mengamatinya mengatakan dengan jelas, mantan orang di atas daftar hitam telah kembali. Fan Xiwen segera melesat mendekati Wu Xian dan memberikan serangan yang bertubi-tubi tidak berhenti. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-79. Karena chapter kali ini terlalu pendek, jadi Mimin mohon maaf dengan durasi video yang seadanya. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.